Bukan lagi Ferdy Sambo, Putri Cendrawati adalah otak sebenarnya di balik penembakan Brigadir J. Menurut saya adalah momen yang sangat dramatis atau mungkin ya dalam hal ini kalau saya boleh pinjam istilah traumatik. Ya karena saya bilang saya nggak tahu nih ya spesifiknya. Hanya saja peristiwa itu sedemikian dalamnya sehingga menunjukkan nangis tadi. Dan itu momen yang sangat-sangat traumatis bagi beliau ketika harus mengulang lagi. Ya ini kan penting, ketika kita mendengar sesuatu kita juga mengulang memori tersebut kan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang PC, saat ini Bu PC ini, kita perlu melihat dia bahwa sebagai manusia itu bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa bahagia. Dan di dalam 24 jam kehidupan seseorang, nggak mungkin seseorang yang depresi gitu misalnya dikategorikan depresi, itu akan selalu muram terus panjang waktu. Bisa jadi dalam beberapa kondisi, dia kemudian tertawa, itu memungkinkan. Kemudian ingat lagi, dan kemudian dia sedih lagi. Nah, kita nggak bisa benar-benar pastikan apakah dia tertawa bahagia lepas apa enggak, karena kan ada masker yang menghalangi. Akan jadi data dari langit kalau saya bilang bahwa dia tertawa lepas gitu ya, data dari mana kan kondisi kayak gitu. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa dia bercanda dan tertawa, sekali lagi kita asumsikan, ini bisa terjemahan bebas nih. Bisa terjemahan bahwa oh dia ternyata pura-pura, oh dia ternyata saat ini depresi tapi sedang lupa tentang substansi yang dia membuat dia depresi. Bisa juga. Nah, kalau kita tarik tapi kita bandingkan dengan momen ketika dia menangis. Nah, apakah kemudian dia menangis karena trauma? Nggak ada yang bisa mengatakan secara gamblang apakah itu trauma atau tidak. Oh, karena kenapa? Logikanya sederhana. Yuk, ketika dakwaan dibicarakan dan diceritakan kondisi ketika step by step terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Itu kan kalau dia menangis dan kita bilang dia trauma dengan asumsi bahwa pelecehan itu memang terjadi. Bagaimana kalau misalnya ada cerita yang dianggap nggak diterima deh, bahwa ada cerita lain yang belum terbuka nih, ya, bahwa berarti pelecehan itu nggak terjadi dan ada sebuah cerita yang masih ditutupi cerita tersebut. Maka menangisnya kenapa? Kan perlu kita telaah lebih jauh lagi. Bisa jadi menangisnya karena dia diminta untuk mengakui sebuah kejadian yang dia tidak pernah terjadi gitu. Dan itu sebuah kejadian yang buat seorang perempuan juga sama-sama kejadian yang tidak mengenakan, harus diakui bahwa tidak terjadi gitu misal. Bukan Ferdy Sambo, otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat disebut-sebut adalah Putri Cendrawati. Kuasa hukum terdakwa Putri Cendrawati, Febri Diansyah, membantah hal itu. Tudingan yang menyebut Putri sebagai otak pembunuhan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simajuntak. Febri pun membantah hal tersebut. Ia memastikan pernyataan Kamarudin tidak benar adanya. Kuasa hukum terdakwa Putri Cendrawati, Febri Diansyah, membantah hal itu. Tudingan yang menyebut Putri sebagai otak pembunuhan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simajuntak. Febri pun membantah hal tersebut. Ia memastikan pernyataan Kamarudin tidak benar adanya. Menurutnya pernyataan kuasa hukum Brigadir J hanyalah asumsi belaka. Kami pastikan keliru. Satu, di dakwaan sama sekali tidak disebutkan seperti itu. Kalau dakwaan dibangun dengan asumsi-asumsi kami baca. Apa yang disampaikan itu lebih asumtif lagi, kata Febri dalam program 2 CCTV One Kamis 20 Oktober 2022. Lanjut, Febri menyinggung soal surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dinilai tak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya. Peristiwa itu terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Menurut kuasa hukum Putri, peristiwa tersebut penting untuk diuraikan. Kuasa hukum terdakwa Putri Cendrawati, Febri Diansyah, membantah hal itu. Tudingan yang menyebut Putri sebagai otak pembunuhan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simajuntak. Febri pun membantah hal tersebut. Ia memastikan pernyataan Kamarudin tidak benar adanya. Menurutnya pernyataan kuasa hukum Brigadir J hanyalah asumsi belaka. Kami pastikan keliru. Satu, di dakwaan sama sekali tidak disebutkan seperti itu. Kalau dakwaan dibangun dengan asumsi-asumsi kami baca, apa yang disampaikan itu lebih asumtif lagi, kata Febri dalam program 2 CCTV One Kamis 20 Oktober 2022.
Peristiwa itu terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Menurut kuasa hukum Putri, peristiwa tersebut penting untuk diuraikan karena adalah satu peristiwa penting yang dihilangkan dalam dakwaan itu.